Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilyas Al-Faris dengan NIM 2108739 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha sosial. Istilah social entrepreneur atau kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahawan dunia bernama Bill Rutten sekitar tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial. Salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Bill Rutten ini mendirikan Ashoka pada tahun 1980 karena dia terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement. Rutten mendefinisikan wirausaha sosial sebagai berikut. Social entrepreneur are content just to give a fish or teach. Jadi memberikan ikan atau mengajarkan how to fish, bagaimana menangkap ikan. Jadi tingkat sosial di situ diartikan untuk mengajarkan, mendidik, bukan memberikan. Will not rise until the have revolution the fishing industry. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar berubah. Kemampuan masyarakat itu berubah menjadi sebuah industri menangkap ikan, bukan menghasilkan atau memberikan daging ikan. Dari Rutten ini kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya dengan social charity, tapi jauh daripada itu wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak dikasih ikan, tetapi berjuang. Melalui proses perjuangan itu mereka menjadi industri, dan mereka siap untuk berjuang menjalankan kondisi-kondisi tadi yang diajarkan dalam social entrepreneur. Kita coba lihat lebih jauh yang jelas konsep kewirausahaan sosial ini berkembang di dunia dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh. Misalnya Profesor Klaus Schwab, komisaris Round Economic Forum yang didirikan oleh Foundation Schwab ini Ford Social Entrepreneur di tahun 1998. Dan kemudian berkembang pula Muhammad Yunus dalam Grameen Bank di tahun 1974. Ini asal muasal dasarnya. Selama 1 dekade terakhir, kewirausahaan sosial atau social entrepreneur ini tumbuh pesat
karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang sangat kuat. Menurut Nichols, mengeluarkan bukunya pada tahun 2006 bahwa itu berkembang sekali oleh mereka-mereka yang memiliki jiwa-jiwa sosial yang tinggi, pemerhati, orang-orang yang sangat inovatif, kemudian pragmatis, mereka yang menggalang-alang buana ke seluruh dunia untuk mengembangkan sosial entrepreneur dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kemudian beberapa definisi dari kewirausahaan sosial yang ada di sumber-sumber bacaan. Yang pertama, kewirausahaan sosial katanya adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang dimana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang yang sama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan umumnya berupa SDM, materi atau uang, dan tempat. Ini dijelaskan oleh Tencent di tahun 2000. Kemudian pendapat Boston 1998. Wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengkombinasikan di dalamnya angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata, memiliki watak etika yang kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Ada beberapa pendapat lain tentang social entrepreneur atau wirausahawan sosial. Brittenkopf menyatakan bahwa wirausahawan sosial adalah seseorang yang berani mengambil resiko, mengambil tantangan, mengambil berbagai macam kondisi yang bisa membahayakan, yang tingkat konsekuensinya sangat tinggi, yang itu dianggap wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasi. Sementara Dis di tahun 98 juga menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Dan yang terakhir, wirausahawan sosial menurut Masip Rykov ini adalah keterlibatan proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar, kemudian memulai secara bersama-sama, menunjukkan karya bukan sekadar mimpi atau omongan. Dari ragam definisi di atas, sekaligus kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial ternyata punya 4 nilai sosial. Lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran, memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan
kebermanfaatan dalam konteks sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya masalah-masalah sosial terkait dengan ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan yang ada di seluruh dunia. Yang kedua elemennya adalah civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil, masyarakat setempat, masyarakat umum secara luas dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada. Dan yang ketiga elemennya adalah innovation. Karena tidak mungkin namanya kewirausaha tanpa inovasi. Dasar dari wirausaha adalah inovasi. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Terakhir elemennya economic activity. Kewirausahaan sosial harusnya mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Jadi harus tetap ada konsep menguntungkan. Jadi tidak murni sosial. Yang namanya kewirausahaan tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan, tetapi fokusnya adalah kepentingan sosial atau masyarakat. Sekian penjelasan tentang kewirausahaan sosial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.